Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Windy Liza Hastuti, peserta Latsar CPNS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021, Angkatan 16, Kelompok 3. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang Agenda 3, mengenai kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, yang terdiri dari manajemen ASN, pelayan publik, dan whole of government. Mata pelajaran Agenda 3 ini difasilitasi oleh Widya Iswara, yaitu Ibu Desi Waryanti, Esos MAP, dari BKSDM Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dari Agenda 3 adalah membekali peserta dengan pengetahuan untuk memahami dan menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Indikator pertama di dalam manajemen ASN adalah kedudukan ASN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kedudukan ASN terbagi menjadi dua, yaitu PNS atau Pegawai Negeri Sipil dan P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Indikator yang kedua adalah peran ASN. Peran ASN adalah perencana, pelaksana, pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Indikator berikutnya adalah hak dan kewajiban ASN. Sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 21 tentang hak dan kewajiban ASN, PNS, dan P3K, ASN dan P3K memiliki kewajiban yang sama, namun terdapat perbedaan dari segi hak yang diperoleh. Yang membedakan hak PNS dan P3K adalah P3K tidak menerima komponen berupa jaminan pensiun dan hari tua. Terdapat beberapa komponen perlindungan yang didapat oleh ASN dan telah diatur pada Pasal 92 Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 tentang perlindungan ASN, meliputi jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan perlindungan hukum. Indikator terakhir dari manajemen ASN adalah kode etik dan kode perilaku. Tujuan adanya kode etik dan kode perilaku ASN adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa ASN harus berperilaku sebagaimana telah diatur oleh Kode Etik ASN. Di dalam manajemen ASN, saya belajar mengenai pengadaan jabatan ASN baik CPNS maupun P3K. Dari segi pemenuhan jabatan, perekrutan, penilaian kinerja, disiplin, promosi, penggajian, hingga pemberhentian. Dalam manajemen ASN, pemerintah telah menerapkan merit system, yang artinya pemerintah bukan hanya merekrut tetapi sangat memperhatikan kualifikasi pendidikan, tingkat ilmu pengetahuan, dan integritas seorang ASN sehingga pencapaian tujuan instansi dapat tercapai secara optimal. Pengembangan diri seorang ASN sangat penting yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pelatihan dasar, pendidikan jabatan, hingga tugas belajar di mana proses pengembangan ASN ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas seorang ASN. Kedua, kita akan mempelajari mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik ialah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, dan akuntabel. Ada 3 unsur pelayanan publik yang merupakan patokan keberhasilan kita dalam pelayanan publik. Yang pertama, organisasi penyelenggara, penerima layanan, dan kepuasan pelayanan. ASN mempunyai peran strategis dalam NKRI, yaitu sebagai pelaksana kebijakan pelayanan publik dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, masih banyak keluhan-keluhan dari masyarakat, mulai dari birokrasi yang panjang, kurang cepat, banyak berkas dan syarat, fasilitas kurang memadai, adanya pungli, tidak cukup sekali datang, dan kinerja ASN yang kurang baik. Hal inilah yang harus dievaluasi dan ditindaklanjuti pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Yang ketiga, kita akan membahas tentang Whole of Government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Terdapat beberapa cara pendekatan Whole of Government yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal melalui penguatan koordinasi kerjasama, kolaborasi integrasi yang bersinergi demi tercapainya pelayanan yang prima dan paripurna. Dalam hal ini, Whole of Government menjadi sangat penting karena memerlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama, guna mendorong semangat persatuan dan kesatuan. Singkatnya, WOG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektoral guna mencapai tujuan bersama dan respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Dari WOG, kita bisa belajar tentang pentingnya sinergi antara lembaga kementerian atau institusi pemerintah. Kerjasama antar lembaga dilakukan agar layanan publik yang diberikan dapat meningkatkan efisiensi di dalam pelayanan publik. Sistem WOG yang baik dapat meningkatkan daya saing yang positif antar lembaga dan mengurangi pemborosan atau kegiatan yang sama antar lembaga hingga kegiatan pelayanan publik yang diberikan dapat lebih terfokus. Kesimpulannya, kedudukan dan peran ASN dalam NKRI dapat dilihat dari sistem manajemen ASN yang baik, pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta penerapan yang optimal dari segala bentuk pelayanan dalam Whole of Government. Sekian learning journal dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might
the wrong person.